Saya buka dengan pantun ya, Bapak Ibu. Berkunjung ke Rotendao bertemu teman. Cakepnya mana nih? Oke, Cakep. namanya Mas Tono yang traktir makan bakso iga. Cakep. Saya Dewi Sekarsari Cakep. mengucapkan selamat malam Bapak Ibu peserta TOT WST Batch 3. Cakep. Oke, Cakep. terima kasih Bapak Ibu cakepnya. Baik, saya sapa dulu ya Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Umar Abdul Aziz selaku Head of Community at Wetground atau yang mewakili. Selamat malam Bapak Sohardi dan Ibu Ayu dari Wetground Community. Selamat malam trainer-trainer kita malam hari ini yang sudah bergabung ada Bapak Wartono. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Dewi. Selanjutnya ada Ibu Haryani nih yang hari ini bertugas. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Dewi, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah bergabung di malam hari ini ya. Dan yang saya banggakan nih malam hari ini Bapak Ibu semuanya nih peserta TOT WST Batch 3 yang sudah bergabung di malam hari ini melanjutkan kegiatan dari kemarin gitu ya Bapak Ibu. Boleh nih Bapak Ibu kalau ada yang mengenal rekan-rekannya dicolek-colek diingatkan nih gitu ya. Ayo kegiatan kita sudah mulai nih. Ayo Bapak Ibu kita bergabung nih. Karena sesi malam ini tidak kalah serunya seperti sesi kemarin nih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, izinkan saya memimpin doa dari sini ya Bapak Ibu. Kita buka kegiatan ini dengan doa supaya apa yang sedang kita lakukan atau kita usahakan di malam ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu atau pengalaman atau inspirasi yang datang nanti dapat Bapak Ibu terapkan di instansi masing-masing. Mohon izin saya pimpin doa dari sini, Bapak Ibu yang beragama selain Muslim, mohon menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Baik nih Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, hari ini Ibu Haryani yang akan membersama kita nih di malam hari ini. Saya sapa dulu. Halo, selamat malam Ibu Haryani. Selamat malam Mbak Dewi. Halo, gimana kabarnya Ibu? Sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Dewi? Semangat ya Bu. Saya Semangat. alhamdulillah juga sehat. Terus semangat ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Bu, hari ini nih kita udah masuk di hari kedua nih Bu. Kedua. Ya. Kira-kira nanti Ibu Yani ini bawain apa ya Bu? Mungkin bisa spill tipis-tipis dulu Bu sebelum kita nanti masuk materi. Oke, untuk yang sesi hari ini, saya nanti kebagian yang explore question berbagai macam tipe pertanyaan, kemudian ada assessment, kemudian ada gamenya, kemudian video interaktif, flashcard, apalagi ya. Kemudian yang paper mood juga. Wah, Gitu. keren nih Bapak Ibu. Kemarin ada yang penasaran juga Bu, Peppermint ini. Jadi Bapak Ibu malam hari ini kita sudah mulai istilahnya kalau kita naik motor yang kopling apa yang ada gigi 1, 2, 3, 4 nih udah mulai naik nih giginya gitu ya Mas Tono udah mulai ibarat kalau kita makan mie level pedes nih levelnya agak naik nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu siap-siap jangan lupa bawa kopinya gitu ya atau bawa air putihnya sehingga nanti kita aktivitas juga dilancarkan. Wah, terima kasih Bu. Bu Yani sudah menyampaikan kira-kira gambaran di hari ini kita akan melalui atau mendapatkan materi seperti apa. Baik Bapak Ibu, saya izin recall 1 menit ya Bapak Ibu. Saya ingin bertanya nih Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu bisa respon di kolom chat ya, supaya chatnya makin rame nih Bapak Ibu malam hari ini. Kalau Bapak Ibu ingin membuat kuis gitu ya, tapi tidak membuatnya dari nol, tapi Bapak Ibu ingin mengambil inspirasi atau kuis-kuis yang sudah ada di perpustakaan atau kuis-kuis yang dibuat oleh rekan-rekan gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu menggunakan fitur apa nih? Ayo, apakah masih ingat? Wah, luar biasa nih. Teleportasi. Oke, oke, oke. Terima kasih Wah Rami nih. Berarti yang semalam masih eh dikasih hadiah Mas Tono nih. Berarti tadi malam nih masih melekat nih Mas Tono memori-memorinya nih. Oke, terima kasih Bapak Ibu responnya.
Oke, kalau kita bikin kuis nih sudah dari teleportasi, gitu kan? Kita kan klik simpan. Disimpannya di mana nih Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Perpustakaan. Oke, di perpustakaan siap. Siap pustaka. Oke, library. Oke, library. Oke, sip. Oke, di perpustakaan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi masih melekat ya. Kalau misalnya Bapak Ibu masih melekat nih, enak nih Bu Yani nih. Karena kondisinya pesertanya ini luar biasa. Kemarin mereka sempat berbagi praktik baik. Ternyata mereka juga udah biasa Menggunakan. mengajarkan atau berbagi gitu ya ke rekan-rekan di daerahnya terkait background ini nih Bu Yani. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sambil nanti saya cek-cek ya. Siapa tahu ada yang satu kabupaten nih dengan saya nih posisinya sekarang. Boleh dituliskan di kolom chat Bapak Ibu berasal dari kabupaten mana saja. Sembari saya silaturahmi ya. Walaupun tidak bisa berkunjung secara luring, setidaknya saya menyapa dari Labuan Bajo secara daring Bapak Ibu. Dari Probolinggo, oh dari Kediri, Solok, Sumbar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sambil nanti saya baca di kolom chat. Bapak Ibu, materi yang akan disampaikan sebentar lagi oleh Ibu Yani, saya izin menyampaikan nanti ketika Bapak Ibu ingin bertanya, Bapak Ibu bisa menyampaikan di kolom chat. Nanti pertanyaan Bapak Ibu akan saya saring gitu ya. Nanti saya tampilkan dalam bentuk tampilan Bu Yani, izin nanti saya akan tampilkan ketika sesi tanya jawab. Kemudian Bapak Ibu mengingatkan kembali nih, Bapak Ibu ayo ambil handphonenya, take picture, ambil selfie gitu ya. Selfie ketika Bapak Ibu sedang mengikuti kegiatan malam hari ini nih. Untuk apa nih nanti kebutuhannya untuk Twibbon di hari terakhir nih ya Mas Tono ya. Jadi Bapak Ibu yuk selfie yuk Bapak Ibu. Nah, kalau yang mungkin tidak pada posisi yang baik, silakan cari posisi yang terbaik. Ambil picture, ambil gambarnya, kita selfie, kita ramekan di medsos dan nanti juga ada di Twibbon juga Bapak Ibu. Jadi izin mengingatkan, jangan lupa melakukan selfie mengikuti kegiatan di malam hari ini. Dan nanti ketika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menyampaikannya di kolom chat. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, untuk materi malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bu Yani, waktu dan layar kami persilahkan sepenuhnya untuk Ibu Yani. Terima kasih Mbak Yeni. Mbak Dewi, ya Allah. Iya, Ibu. Selamat malam, Mas Tono, Selamat eh, malam, selamat malam. Bang Suhardi, sama Mbak Ayu. Malam. Dan selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya yang sudah join pada sesi hari kedua hari ini. Oke, eh, sebelumnya ini adakah yang satu apa ya? Satu kota sama saya, biar saya ada Kayaknya temennya. ada nih Bu. Ayo siapa nih yang dari Mungkin bisa Pasuruan? ditulis di chat. Ya, karena Iya. biasanya saya tuh sendirian terus dari Pasuruan. Bapak Ibu, Bu Haryani ini sedikit informasi Bu Yani ya, beliau adalah guru dan wakasek nih Bapak Ibu di SMP Ma'arif 1 Pasuruan. Boleh nih yang satu kota dengan Bu Yani, boleh di chat di kolom chat ya, sampaikan salamnya gitu ya. Boleh mampir nggak Bu ke rumahnya katanya? Ya. Monggo, monggo. Dengan senang hati. Oke, Bapak Ibu, Bu Yani ini sudah sangat berpengalaman sekali sebagai narasumber berbagi praktek baik dengan berbagai macam topik dan penyelenggara. Dan prestasinya juga sangat luar biasa nih Bapak Ibu. Mulai mengikuti pembatik sampai pernah menjadi juara harapan 3 UGN, nominasi 10 besar Reksa Karya Cipta Kota Pasuruan, dan juara 3 harapan OGN Bahasa Inggris 2025 nih yang terbaru. Dan terpilih sebagai karya pembuat bahan ajar interaktif nih. Wah, luar biasa nih Bapak Ibu. Boleh kasih reaction applause-nya Bapak Ibu secara virtual. Luar biasa nih narasumber kita malam hari ini. Oke, Terima Bu Yani, kasih. dipersilahkan. Oke, Oke, selamat malam. Ini izin, izin share screen sebentar ya. Dan bisa ya. Sudah dikasih izin share screen? Mbak Yani, Iya, coba dicek. Kayaknya sudah saya kok. izin share screen Mas ya. Silakan, silakan.
Langsung dari pusat kok yang ngatur. Oke, sebentar. Jadi untuk malam hari ini saya kelihatan ya? Kelihatan. Lanjut, silakan lanjut Mbak Yani. Oke, terima kasih. Saya ke bagian tugas untuk ini. Jadi sebelumnya ini profil saya, kemudian ada medsos saya. Nggak It- nampak, Bu. Itu yang kelihatan baru zoom, layar zoomnya Mbak Yani. Oh iya, Ya, ini sudah saya buka padahal ya. itu maksudnya layarnya, tab jendelanya yang terbuka masih zoom, bukan 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 perkenalan. Mbak Oh, Dewi tolong bukan diarahkan. share screen. Ya, Bentar, diturunkan bentar, dulu, bentar, Bu. bentar. Ya, di share screen ulang. Sudah ya? OTW, ya, sudah, Bu. Ya. Oke, jadi ini eh, untuk profil saya, jadi sebetulnya saya itu aslinya linearnya itu ke bahasa Inggris. Cuma karena sekolah saya kecil, jadi saya itu apa ya, ngajarnya bukan hanya satu. Guru multi telenan Mas ya, bukan talenta tapi telenan. Jadi selain ini sekedar eh, cerita sebentar. Ini selain saya ngajar bahasa Inggris di sekolah saya itu juga diberi amanah ngajar bahasa Jawa. Jadi karena tidak ada guru bahasa Jawa, akhirnya dicari background asal daerahnya. Akhirnya saya disuruh ngajar bahasa Jawa kelas 789, bahasa Inggris 789, sama TIK kelas 9. Jadi banyak ngajarnya. Oke, pada malam hari ini nanti saya ke ini ada ada berapa ini ya? Hampir ada 10 ini ya. Tapi nanti saya mungkin tidak urut satu-satu. Mungkin nanti ini saya ada yang saya gabung jadi satu untuk materi malam hari ini. Oke, eh, sekarang saya mau langsung ke Zoom ya. Langsung ke ini. Saya nulisnya kuisis saja. Ini Bapak Ibu, jadi kemarin sama Mbak Dewi sudah dijelaskan bagaimana cara membuat asesmen sudah Mbak Dewi ya kemarin ya, belum? Eh, kalau yang di sini Sudah, mungkin Bu. saya apa ya? Ini tipe-tipe soal yang ada di Mohon izin, Bu, background share sekarang. screen-nya masih di profil, Bu. Oh, astagfirullah. Iya, Bentar, bentar. diturunkan dulu. Sudah ya? OTW nih, Bu. Oke, sudah. Ya, Silakan, ya. Bu. Oke. Eh, jadi untuk jenis pertanyaan yang ada di background sekarang itu sudah ini ya, hampir lengkap. Ada pilihan ganda, ada isian singkat, kemudian nanti kalau mau melihat pilihan ganda itu seperti apa, Bapak Ibu bisa lihat eh, ini apa namanya ini ya, yang ada di sebelah kanan itu sudah ada penanda seandainya pilihan ganda nanti bentuknya seperti ini. Oh, kok ke sini. Bentar. Kemudian kalau isian singkat nanti di sebelah kanannya itu juga akan muncul kalau pilihan singkat ini seperti ini. Kemudian menjodohkan bentuknya seperti ini. Ada susun ulang. Nah, semua ini eh, bentuk-bentuk soal ini seperti ini hanya ada kalau kita menggunakan atau bisa kita pakai kalau kita menggunakan akun Belajar ID. Kalau penjenengan semuanya itu pakai akun yang biasa, nanti beberapa tipe soal ini tidak bisa kita gunakan.
Jadi nanti akan muncul gambar apa ya? Kayak gambar petir gitu. Jadi di sini. Jadi itu tidak bisa kita gunakan. Makanya disarankan kita menggunakan akun belajar ID. Jadi nanti bisa kita pakai semua seperti ini. Bisa mungkin dalam satu soal itu pilihan ganda semua, mungkin 10 soal pilihan ganda semua, atau 10 soal isian singkat semua, 10 soal menjodohkan semua, atau bisa di mix. Jadi ada mungkin dua pilihan ganda kompleks, kemudian ada isian singkat, ada menjodohkan, ada susun ulang. Jadi seperti pada eh, soal yang ANBK, seperti itu. Jadi, oke. Sekarang umpamanya kita ke pilihan ganda. Dan ganda ini ya, kita coba pilihan ganda membuat dari awal ini ya. Soalnya nanti besok yang AI-nya sama Mas Tono. Ini di pilihan ganda, nanti munculnya seperti ini. Kemarin sudah Mbak Dewi ya? Oke. Sudah, Bu. Eh, Boleh di-recall lagi, Bu. ya, oke. Mungkin mengingatkan yang materi kemarin. Jadi kita buat pilihan gandanya di sini. Ini nanti ada 4 pilihan ganda. Kalau di SD, SMP itu kan pilihannya 4. Nanti penjenengan seandainya ngajar di SMA atau SMK, biasanya pilihannya sampai 5. A, B, C, D, E. Jadi kalau nambahnya nanti nambah di sini. Nanti jadinya 5. Ya. Karena saya di SMP, jadi ini pilihannya hanya 4. Umpamanya kita milihnya di sini. Kita buat materi apa ya? Pokoknya PKN aja. Kalau nanti saya bahasa Inggris, nanti takutnya gurunya bukan dari bahasa Inggris semua. Jadi umpamanya di sini, eh, di pilihan ganda, umpamanya kita buat soal di sini ya. Sila ketiga berbunyi, ya. Pilihan satu, pokoknya ketuhanan yang Maha Esa. Pilihan yang kedua, pokoknya persatuan Indonesia. Pilihan keempat ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pilihan keempatnya ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nih. Nah, ini mau dibuat satu jawaban benar, berarti pilihan ganda, atau mau dibuat beberapa jawaban yang benar, berarti pilihan ganda kompleks, itu istilahnya ya. Kita satu dulu, yang satu jawaban benar. Kita pilih jawaban yang benar adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, sudah kita pilih jawaban yang benar, kemudian poinnya mau berapa? Mau dibuat poin berapa dalam satu soal ini? Nah, kita milihnya di sini, dirubah poinnya. Hmm. Poinnya ada terakhir sampai 20 poin. Kita membuat berapa? Di sini settingannya satu. Kita mungkin bisa milih 2, 3, 4, atau 5. Umpamanya saya pilih 5. Waktunya berapa? Berapa detik atau berapa menit di sini? Bisa milih 30 detik. Kemudian kita simpan ya. Simpan. Kita sudah dapat satu soal ini. Nah, kita sudah dapat satu soal ini. Kemudian kalau kita mau menambahkan, menambahkan soal dengan tipe pilihan jawaban yang berbeda. Umpamanya kita ke multiple sheet. Nah, sekarang kita milih, kita isi di sini yang pilihan ganda kompleksnya. Kita tetap yang tadi PKN ya. Umpamanya kegiatan yang mencerminkan sila ke satu umpamanya. Nah, opsi jawabannya di sini. Apa ya? Satu, membantu teman. Kedua,
memberi kesempatan teman untuk beribadah. Kemudian sini apa ya? Kerja bakti. Sininya tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Oke. Kita sekarang pilihannya yang ada di sini. Beberapa jawaban yang benar. Berarti jawabannya yang benar itu lebih dari satu. Oke, berarti ini satu ya, ini dua. Kemudian ini sama ya. Poinnya berapa, terserah. Kemudian berapa menit. Kemudian kita simpan soal lagi. Oke, kita sudah dapat dua soal. Kita mau tambahkan satu lagi atau mungkin dua lagi. Kita mau buat yang fill in the blank atau mengisi jawaban isian singkat. Pokoknya sini. Eh, apa ya? Simbol silake. Atau gini. Oh, kita kasihkan gambar di sini. Kita cari gambar di sini ya. Di ini pojok kiri ini tambah gambar. Kemudian kita cari di browsing yang ada. Simbol silake. Umpamanya ketiga. Kita enter. Kita pilih satu. Kemudian kita masukkan. Sini. Nah, ini adalah is simbol silake. Nah, jawabannya di sini. Ini ada tanda kotak-kotaknya itu adalah jumlah huruf jawaban. Umpamanya sila ke satu. Itu tulis saya sila ke berapa ini? Ketiga. Nah, sila ketiga jumlah kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini. Nanti jawabannya seperti ini. Kalau ini bentuknya isian. Sama ya. Ini kita kasih poin. Kemudian waktunya berapa, kita simpan. Nah, kita sudah dapat 3 soal. Oke. Kemudian yang tambah lagi, biar nggak penasaran yang lain. Soal menjodohkan. Matching. Nah, ini. Nah, ini ada soal menjodohkan. Jadi, jodohkan berikut ini. Yang di atas ini adalah eh, bisa ditambahkan dengan gambar. Kalau kita mau menambahkan gambar, berarti harus di atas ini. Kemudian di bawahnya adalah jawabannya nanti apa. Umpamanya di sini simbol tadi ya, masih simbol-simbol. Sini simbol sila ke satu. Saya ambil satu. Kemudian kita tambah lagi ke galeri ini. Kita cari simbol sila kedua. Kalau ini kan bisa untuk SD sama SMP kan bisa ya. Simbol sila ketiga. Kita masukkan ada 5 nanti ya. Kemudian ini simbol sila keempat. Kita simpan lagi, jadi satu lagi simbol sila kelima. Nanti ini tergantung kreativitas dari Bapak Ibu, bebas nanti mau sesuai dengan mata pelajarannya apa, jadi dikreasikan. Kemudian di sini, ini tidak urut ya, jadi di sini kemudian sila ketiga. Ini sila keempat.
Sila ke-5. Sila ke-1. Sila ke berapa belum? 2. Oke, poinnya kita beri, menitnya kemudian kita simpan. Nah, ini soalnya sudah masuk di sini. Ya. Kemudian sudah dapat 4 ini ya. Nanti untuk yang jenis pertanyaan yang lain nanti bisa dieksplor oleh Bapak Ibu sendiri. Jadi di sini seperti ini. Kemudian seandainya ini nanti direview, khususnya dilihat. Nah, nanti lihatnya seperti ini. Jadi sila ketiga berbunyi. Pokoknya mau tunjukkan jawaban, ini berarti di klik nanti jawabannya muncul. Gitu. Begitu seterusnya. Ini sila ketiga. Kalau mungkin Bapak Ibu nanti anak-anak biar tidak eh, apa sehabis menjawab kemudian bisa melihat jawabannya, berarti ini bisa ditunjukkan jawabannya. Ini. Cuma nanti eh, kelemahannya kalau kita tunjukkan jawaban itu seandainya kita ngasih kesempatan 2 kali, mereka tahu jawaban yang pertama, ditulis, kemudian nanti waktu mengulang, akhirnya jawabannya tinggal melihat jawaban yang awal tadi yang sudah ditunjukkan jawaban. Jadi ini boleh ditunjukkan, boleh disembunyikan. Ini ya. Kemudian yang soal yang kedua. Nih, jawabannya tadi kan lebih dari 1. Ini seandainya ditunjukkan jawabannya. Yang jawaban kita tadi seperti ini. Kemudian nih, yang isian tadi. Ini kan ada kotaknya gini. Jadi nanti kita ngisi kotaknya di sini. Atau anak-anak nanti jawabannya ada di sini. Kemudian yang terakhir tadi adalah menjodohkan. Nah, nanti tinggal drag, tinggal dijodohkan. Diklik umpamanya ini dengan sila ke bandeng. Berarti sila ke berapa kepala bandeng? Jadi nanti 4 ya, Bu. tinggal 4 kayaknya, Bu. ya. Jadi tinggal apa? Menjodohkan, ngeklik jawabannya mana, diklik sama mana, sama mana gitu aja. Ini untuk yang reviewnya, untuk mengerjakannya seperti itu. Ini yang, nah seandainya ini sudah selesai, kita bisa menyimpan seperti kemarin sama Mbak Dewi. Ini karena di sini, nah kuis belum ada judul. Kemudian di sini kita simpan, kita kasih nama. Nah, apa yang namanya ya? Kuis, oh ini lambang negara. Lambang negara. Mata pelajarannya apa? PKN. Ada enggak PKN di sini? Oh, tidak ada. PKN masuk apa ini, Mas Tono? Pendidikan? Pancasila ya, Bu? Ada Enggak nggak, Bu? ada. Ini adanya ilmu sosial. Apa ini? Pendidikan. Di pendidikan saja, karena PKN itu hanya ada di Indonesia. Oh, gitu. Oh. Keliru. Oh, ini. Pilih kelasnya. Kelasnya kelas berapa? Saya buat kelas 7. Bahasanya dibuat bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kemudian ini mau dibuat bisa dilihat oleh umum apa tidak. Kemudian di sini kita beri apa ya? Simbol apa apa ini nanti? Lambang negara. Nah, kita pilih ini ya, gambar Garuda. Kemudian kita tunggu sampai muncul di sini. Karena kadang ada yang tidak bisa ini simbolnya. Gambar-gambar yang ada di sini. Kita tunggu lama ya. Kita ganti yang ini. Nah, sudah masuk sini. Kita simpan. Kemudian simpan. Nah, ini sudah muncul simbol untuk
kuis kita. Kemudian ini ada 4 pertanyaan. Nah, yang kita buat tadi seperti ini. Nah, jadi file yang ini nanti bisa dimainkan ke siswa, bisa dimainkan sekarang atau dibuat PR. Jadi terserah Bapak Ibu nanti seperti apa. Nah, setelah disimpan, kemudian tadi kan ada andaikan dimainkan nanti. Saya pindah sini. Eh, Tadi sudah direview ya. Jadi ini untuk hasil akhirnya tadi seperti yang tadi di review. Ini seandainya pratinjonya sebagai siswa, munculnya nanti seperti apa? Nanti munculnya di anak-anak itu atau di laptop atau di HP-nya anak-anak itu seperti ini nanti. Nah, kita mulai ini. Nah, anak-anak tinggal menjawab. Nah, langsung kalau yang hijau berarti benar. Ini sama ini. Jawab. Nah, kalau hijau jawabannya benar. Nah, sila ini berarti sila ke, andai kan saya jawabnya salah, sila keempat. Maka jawabannya apa? Nah, ini salah. Harusnya sila ketiga. Nah, oke. Nah, yang ini kita menjodohkan. Jadi gini, sila kedua, sila kelima, sila keempat ditarik, kemudian sila ketiga. Jadi seperti itu untuk yang menjodohkan. Loh kok salah? Loh gambarnya mana tadi? Nah, itu. Nanti akan muncul ininya. Apa eh, nilainya berapa? Peringkat-peringkat ke berapa? Jadi ini ada 38%. Ini ya. Nah, setelah ini kemudian saya keluar is is oh, kok keluar? Share screen-nya hilang ya? Saya Masih balik. ada Bu, Sudah share screen-nya tampilannya di ini Bu, selesai memainkan kuis. ketekan ini tadi. Share screen ulang coba Bu. Ya, oke. Disilang aja dulu Mbak Haryani. Sudah. Nggak bisa ya? Belum, ya ini Oh, OTW Bu. saya stop dulu. Iya, stop dulu, share screen Hmm, ulang. Dan ke sini. Share. Udah ya? Ya, tampilannya di akhir kuis sudah. Ya, sini. Jadi eh, nanti hasil akhir dari anak-anak itu di laptopnya kita nanti munculnya gini. Atau nanti di anak-anaknya juga muncul seperti ini. Ini untuk yang ini ya, ringkasan ya. Kemudian saya balik ke sini. Nah, di ini, di file ini nanti bisa kita mainkan dalam bentuk eh, pilihan modenya apa. Bisa ujian, bisa klasik, bisa penguasaan atau mode tim. Saya nanti sampai jam berapa Mbak Dewi ya? Sampai 9.40 Bu. Oh, Di sana 9.40. berarti 20.40 Bu. Oh, saya mikir Iya. 9.40 kok sampai jam Iya, 10. maaf Bu. Ya, ya, ya. 20.40 Bu. Ya, ya, ya. Eh, kita ke sini ya. Kita balik ke saya balik ke perpustakaan. Saya tadi ke lambang negara ini. Nah, ini munculnya premium.
kalau apa ya? Kalau kita pakainya bukan akun Belajar ID, mungkin ini berbayar nggih, Mbak Dewi ya, sama Mas Tono. Kalau yang akun premium, karena kita pakainya yang akun Belajar ID, maka gratis. Jadi saya balik ke sini lagi, kemudian ini saya mainkan sekarang. Ini ada siswa berbaju, ada guru yang memimpin. Kalau yang pertama ini yang siswa berbaju, nanti munculnya ada pilihannya ini. Ada mode ujian, ada mode klasik, penguasaan, dan mode tim. Bedanya apa? Nanti kalau yang ujian ini digunakan untuk siswa yang mengikuti penilaian formal. Jadi seperti apa ya? Eh, ujian semesteran, ujian semester sumatif akhir semester atau untuk yang PTS. Jadi di sini bisa ikut di sini. Mode ujian. Kalau mau lihat cara kerjanya seperti apa di bawah ini, kalau bingung, saya mau pakai ujian klasik itu seperti apa? Kemudian mode ujian seperti apa? Penguasaan seperti apa? Mode tim seperti apa? Kita lihat di sini, di cara kerja. Nah, di ujian nanti munculnya ini. Di pandangan siswa atau laptopnya siswa seperti ini, di laptopnya guru nanti seperti ini. Nah, ini digunakan untuk ada kuis, ada penilaian, ada review. Nanti seperti ini. Kemudian kalau klasik bagaimana? Nah, kalau klasik nanti bentuknya ini, ya. Untuk latihan, penilaian, sama review. Kemudian yang penguasaan. Nah, ini kayak apa ya? Kayak balapan itu ya. Nanti terakhirnya itu di puncak sini, di puncak gunung. Jadi ini untuk penguasaan juga, latihan sama ice breaking. Ini yang untuk nanti tampilannya di siswa, ini tampilannya yang ada di laptopnya guru. Kemudian yang mode tim. Nah, mode tim itu berarti kelompok. Ini kerjasama sama kompetisi persahabatan. Ini yang di laptopnya pandangannya siswa, kemudian yang ini yang di laptopnya guru. Nah, jadi gitu. Jadi kalau mau bingung bentuknya seperti apa sebelum mencoba, penjenengan bisa lihat ada di sini nanti bedanya seperti apa. Kemudian di sini eh, session attend itu apa ya? Berapa kali apa? Siswa itu diberi kesempatan untuk menjawab soal. Jadi mungkin karena mungkin satu kali itu jawabannya atau nilainya jelek, kita kasih kesempatan satu kali lagi berarti dua kali. Gitu. Nah, satu lagi di fiturnya itu ada anti cheating monitor. Ini apa? Ini itu muncul seandainya, jadi anak-anak itu seandainya waktu menjawab, umpamanya pas kayak bahasa Inggris saya, nggak ngerti artinya, ternyata muridnya itu lebih pintar dari gurunya. Saya pernah kecolongan, saya dulunya belum pernah tahu kalau ternyata dari apa ini, awal-awal dulu pas ngasih tugas, ngasih ujian bahasa Inggris, kemudian ternyata mereka mentranslate. Jadi keluar dari ini, kemudian ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Jadi gitu. Nah, kita enggak tahu anaknya itu yang siapa namanya enggak tahu. Nah, karena sekarang ada ini anti cheating monitor, itu kita bisa melihat siapa saja, murid siapa saja itu yang sempat keluar dari screen-nya, dari apa ya? Dari soal ulangan itu. Nanti muncul di laptop kita. Di laptopnya guru itu muncul pokoknya namanya siapa, meninggalkan eh, soal itu berapa menit atau berapa detik gitu ada. Di sini ada anti cheatingnya itu Bapak Ibu. Kemudian ini sama ya di bawah. Nah, untuk yang soal diajak apa tidak terserah mau diajak atau tidak. Kemudian ini ajak jawaban dan sebagainya. Jadi nanti mungkin setiap anak itu mungkin soal nomornya tidak sama. Gitu. Jadi mungkin sekarang kita ke mode ujian. Kemarin sudah dipraktikkan Mbak Dewi untuk yang mode Tidak, ujian? Bu. Tidak ya? Tidak. Oke, Ya, ke silakan, mode Bu. ujian. Kita ke mode ujian, kemudian kita ke mulai. Nah, ini nanti yang akan di-share ke siswa kita. Jadi, ini Join My Quiz ini kita klik linknya, kemudian kita sebarkan atau lewat sini nanti disebarkan. Nanti di sini, setelah siswa itu menerima linknya,
ngeklik, kemudian mereka bergabung. Jadi anak-anak bergabung dengan menuliskan namanya masing-masing. Setelah kemudian selesai semuanya, kita baru memulai. Nanti kita nunggu. Ini tulisannya ada menunggu peserta untuk gabung. Eh, atau gini, saya nuliskan nih ya, mungkin Bapak Ibu semuanya mungkin bisa bergabung ke sini. Kita latihan. Kita nulisnya di mana? Oh, gini, saya salin ke chat ya. Oh, ini tadi chatnya. Ini. Saya salin di chat sini. Muncul enggak, Mbak Dewi? Muncul, muncul, Bu. Oke. Oke, Bapak Ibu semuanya. Coba ini diklik nanti saya nunggu mulai. Nah, ini ada Trigina. Ayo, Aditya Solehudin, Bapak Aditya. Mari Bapak Ibu boleh mengklik link yang sudah dibagikan oleh Ibu Yani di kolom chat, atau Bapak Ibu bisa juga masuk ke joinmyquizzes.com dan masukkan kode 055739, atau Bapak Ibu bisa mengklik link yang sudah dibagikan di kolom chat. Nah, sudah banyak nih Bu, ada 12. Ayo Bapak Ibu nambah lagi yuk Bapak Ibu. Oke, sudah ada 17 nih Bu Yani nih. Oke, ayo Bapak Ibu. Ini ada Yuk 75 peserta. Ini yang masuk berapa? Benar, Bu. 17. Ada 75 dengan kami, Bu. Oh iya, 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 iya. Mari Bapak Ibu, ayo. Wih, mulai naik Ayo, lagi nih ayo. Bu Yani. Yuk, tambah lagi yuk Bapak Ibu. Nah, ini tadi soalnya tentang ini ya, Bu ya. Kan Pancasila semuanya ya. tahu gitu ya kalau PKN yang tadi yang istilahnya kan yang dasar. Ya, nanti kalau banyak salah bahaya ini berarti Bu ya. Ayo Bisa Bapak Ibu, dideportasi nanti. bergerak yuk. Wah, bahaya ini. Ayo Bapak Ibu nih, sudah 32 orang bergabung. Bapak Ibu bisa mengklik link yang sudah dibagikan oleh Ibu Yani di kolom chat, atau Bapak Ibu bisa klik di Chrome atau perambahannya di joinmyquizzes.com dan masukkan kode Kode yang di belakang, iya, angka yang di 0579. belakang. Ya, ya, Iya, kita mulai aja ya. Ini sudah silahkan Ibu. 34, sudah hampir Ya, separuh, sudah silahkan Bu. separuh. Saya mulai di sini. Nah, kita lihat mana tadi. Ini mode ujian, sudah benar, sudah benar. Benar Mas ya? Ya, ini pakai mode ujian. Jadi di saya tidak kelihatan. Bisa kok Mbak Yani bisa lihat kok. Mbak Yani tinggal buka aja yang dashboardnya ini, buka aja nanti kelihatan. Ini ada yang belum jawab sama sekali. Ada yang baru jawab satu, ada yang sudah jawab dua, ada yang sudah jawab tiga. Saya nunggu. Ini Bapak Trigina, Pak Ibu Trigina ini sudah selesai. Bu Heni sudah selesai. Pak Servius sudah selesai. Nah, No. 28 dari 46. Saya tunggu sebentar lagi. Sudah 32. Selesai. 34, 35. Ayo Bapak Ibu.
Wah, Bu, ini ada dari Bu Evani yang mengatakan bahwa tidak bisa lanjut, Bu. Mungkin Bu Evani tidak bisa lanjutnya kenapa nih, Bu? Bisa diperjelas ya? Ataukah karena jaringan atau bagaimana nih, Bu Evani nih? Ada di kolom chat, Bu Yani. Iya, kenapa nggak bisa lanjut ya? Ya, silakan Bu Evani nih dari Sumbar. Jaringan, oh jaringan Oh, berarti Bu. jaringan. Apa mungkin pas hujan di sana? Mudah-mudahan tidak terlempar dari Zoom ya Bu. Kalau ini tidak apa-apa, tidak bisa lanjut, tapi yang penting tidak terlempar dari Zoom nih Bapak Ibu. Oke, kurang 7 lagi sudah selesai. Kita tunggu sampai selesai. 43. Yang belum, ini Bu Wiwit ini masuk, tapi tidak, oh satu, dapat satu. Bu Sri Kusuma dapat 3. Oke, kurang 5. Dan yang sini aja saya akhiri ya, nanti nunggunya lama nanti. Oke, selesai saya akhiri dari saya, dari gurunya. Nah, dua player belum menyelesaikan, dua player belum selesai. Saya yakin ya, saya akhiri. Nah, ini dia. Bisa melihat, nah ini penyelesaian kelasnya. Jadi 90% karena tadi semuanya belum selesai. Kemudian nanti ada nilai kelas, ada pertanyaan ini. Kemudian ada kita bisa lihat laporannya. Ya, kita bisa juga ke email orang tua, kemudian bisa mengunduh hasilnya. Jadi enaknya di sini kita tidak usah ngoreksi. Nilainya sudah langsung muncul. Jadi seandainya berapapun kelas yang kita ajar, kita enak tinggal tinggal ini apa? Anaknya nilainya berapa? Ya, sudah selesai ini. Kemudian seandainya mau diunduh hasilnya. Nah, ini hasilnya bisa kita lihat. Benar ya? Nah, nanti hasilnya bisa dilihat di sini. Nah, oke. Nah ini ada Izin Bu, belum 9. Ya, tampil Bu. ya. Kenapa Mbak Iya, Dewi? belum tampil file Excel-nya Bu atau spreadsheet-nya. Oh, Ya, diturunkan dulu, ditampilkan yang seluruh layar aja Bu, biar nggak per tab nanti share-nya. belum ya? Belum Bu, diturunkan dulu aja, share screen ulang, nanti pilih yang seluruh layar Oke. aja Bu. Sudah muncul Mbak Dewi? Siap, sudah Bu, Nah, silakan ini tadi dilanjutkan. hasilnya. Seperti ini. Jadi yang benar, ini ada yang salah, kemudian nomor-nomornya berapa, di sini bisa kita lihat. Oh, referensinya invalid. Nggak bisa saya ya? Ini adalah yang pilihan ganda tadi, kemudian kotak centangnya, isian sama menjodohkan. Ada persenannya di sini. Itu. Saya keluar dari sini. Kok keluar? Bentar, bentar, bentar. Nah, oke. Kemudian untuk yang saya izin share lagi. Untuk yang mode yang kedua, yang klasik nanti, ini ya. Tadi mode ujian, kemudian ini ada mode klasik.
Kemudian ada mode penguasaan dan mode tim. Nanti bisa dieksplor Bapak Ibu sendiri untuk yang mode ini. Jadi ini yang mode ujian. Kemudian kalau yang satu lagi, kalau tadi murid yang memimpin ya, ini siswa berpacu. Kemudian yang ini, yang guru yang memimpin. Ini ada dua, ada mode kertas sama kecepatan guru. Jadi kalau mode kertas nanti cara kerjanya bagaimana? Kita lihat di sini. Nah, langkahnya nanti kita satu harus mencetak barcode ini. Barcode itu disediakan ada 60 barcode. Jadi ini ketika sudah di-download, kemudian dicetak dan dibagikan ke siswa. Jadi bentuk barcode-nya ini nanti yang akan digunakan untuk menjawab. Ini biasanya dipakai itu jika satu lab yang di sekolah kita tuh mungkin cuma satu. Kebetulan labnya itu dipakai guru yang lain. Nah, kita sudah siap mau mau ujian pakai background. Terus gimana ya? Nah, salah satu caranya kita pakai ini paper mode. Jadi kita hanya ngeprint, kemudian kita sarananya HP, satu HP yang sudah di-download sudah download background. Kedua, kita pakai laptop. Ketiga, kita harus pakai LCD. Jadi nanti kita bisa bawa ke kelas. Nah, ini mode ujiannya. Jadi ini bentuk apa barcode-nya. Nah, kemudian eh, mana tadi? Ini barcode-barcode-nya. Nah, di barcode itu kita nanti HP-nya untuk apa? HP-nya nanti untuk nyeken. Jadi kita tidak harus keliling. Kita lihat di mana tadi? Nah, ini ya. Nanti kita bisa lihat murid yang benar itu tandanya kalau di barcode kita itu nanti warnanya hijau, kemudian mereka kalau yang salah nanti warnanya merah. Kalau yang untuk apa ini namanya? Kertas barcode-nya itu kalau yang dulu itu tulisannya ada P1, P2, P3 sampai P60. P itu berarti player atau pemain 1, pemain 2 sampai pemain 60. Seandainya jumlah murid kita tidak sampai 60 ya sejumlah murid kita saja berapa kita cetak. Kalau yang sekarang itu bukan P1, P2, apa ya? Siswa 1, siswa 2, siswa 3 gitu. Kalau nggak salah yang baru, yang terbaru. Ini barcode-nya. Nah, nanti cara kerjanya bagaimana? Nah, nanti eh, setelah kita bagi ke siswa bentuk apa ini? Barcode-nya itu satu-satu dan setiap siswa itu bentuk barcode-nya tidak sama. Terus nanti barcode-nya itu punya saya tadi kok ketinggalan di sekolah ya. Jadi bentuk barcode-nya itu pilihannya kalau jawabannya itu ada A, B, C, D. Jadi untuk eh, paper mode ini hanya berlaku untuk pilihan ganda yang jumlahnya 4. Jadi kalau umpamanya untuk SMA, mungkin yang sampai A, B, C, D, E tidak bisa. Jadi hanya pilihannya 4. Jadi di setiap putaran itu umpamanya jawabannya A, jadi dia mutarnya yang di atas itu berarti jawabannya. Kemudian yang B nanti jawabannya diputar lagi, yang C berarti kertasnya diputar, begitu seterusnya. Saya saya share screen yang kayak nah nanti kayak gini, kayak punya murid saya. Nah ya, saya share screen ini bentar. Nggak kelihatan Mbak ya? Belum, Bu. Belum muncul, Bu. Oh.
Mana nih? Jadi ini dipakai. Oh ini. Nah, saya share ini. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, oke. Ini hasil dari kalau dilihat dari HP kita. Jadi ada P1, P2, P3 dan sebagainya. Kalau Oh, hijau P-nya ini belum, berarti Bu. Ini yang tampil, mohon izin, Bu. Yang tampil ini filenya Ibu di TOT Batch 3. oh ininya enggak tampil. Iya, share screen-nya pilih yang seluruh layar aja, Bu. Oh, Diturunkan dulu, share screen ulang aja, Bu. Hasrian ulang ya. Iya, Bentar-bentar. Saya stop. Kemudian saya share lagi. Sini sih. Bentar. Maaf, maaf, maaf. Saya share ulang. Kelihatan, Mbak? belum, masih filenya Ibu yang di Oh, kok enggak ini bisa ya? TOT Batch 3. Iya, eh, coba diturunkan dulu, Bu. Nanti share-nya pas yang semua layar atau yang file PDF-nya Ibu yang ini barcode quizzes itu. Saya ulang. Ini kemudian saya share. Nah, Coba Bu yang PDF-nya dibuka dulu mungkin Bu. yang Atau gambar Ibu anak mau ini ya. buka, oh gambar anak. Oh ya, silakan Bu. Coba diklik. Mau tidak dia? Nggak mau ya? Iya, tidak mau Bu. Atau ditarik, dibuang ke Chrome-nya Bu. Nanti Oh, gitu. tampilannya Nggak bisa ini ya. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Maaf, maaf, nggak bisa. Saya balik ke sini aja. Loh, kok ini lagi. Masih belum bisa, Mbak ya? belum Bu, belum. Oh, Sudah, sudah sudah. sekarang Bu. Sudah. Hilang lagi. Barusan sudah hilang lagi. Nah, sekarang sudah Bu. Nah, ini. Bentar, bentar, bukan yang ini. Nah, yang ini. Kelihatan ya? Iya Bu, Dibesarin, Mbak. kelihatan. Oke, oke. Dibesarin. Nah, ini ini ada P1 dan sebagainya, P2, P4 dan sebagainya. Nah, ini munculnya itu ada di HP kita. Jadi, di itu ada P1, P2, P3, belum ada namanya. Jadi, kita tidak tahu P1 itu pegang namanya siapa, P2 pegang siapa, P3 namanya siapa, belum tahu. Nah, nanti di ini bisa kita lihat itu yang betul ya. Kemudian kalau ini ada merah-merah berarti jawabannya salah. Nah, ini sudah ada namanya. Tadi P1, P2, P3 itu kita ganti nama murid kita masing-masing. Nanti cara menggantinya bagaimana? Jadi seperti ini ya. Cara menggantinya nanti, waktu kita belum mulai, nanti kita ganti nama dari P1, umpamanya absen nomor 1. Siapa yang pegang P1? Saya, Bu, namanya siapa? Kita tulis. Siapa pegang nomor P2? Siapa? Kemudian kita tulis begitu seterusnya sampai nama siswa yang terakhir. Nah, ini itu eh, nanti di sini ya. Nah, menuliskannya bagaimana? Kita ke sini ke paper PowerPoint nggak munculnya gini terus.
Dewi lagi ya. Ini nanti eh di coba dulu saya nanti lagi lambang negara. Kemudian saya mainkan. Maksudnya kok ke sini lagi ya? Ini tidak bisa hilang. Cara menyembunyikan itu tadi gimana, Mas Tono? Saya mau menggantikan yang P1 namanya siapa, P2 namanya siapa. Ini kok tidak Bu- bisa ya? Kalau ibu kesulitan, buka aja soal lain aja. Oh, soal lain. Ya, Enggak, buka ini aja loh, soal munculnya lain. kok ini gitu loh, Mas. Nggak apa-apa, nanti ibu buka soal yang lain aja nggak apa-apa. Nanti saya dari sini nanti ibu tambah bingung malah. Oh, gitu. Buka soal lain aja. Perpustakaan buka soal yang lain. Oke, oke, oke. Saya buka, umpamanya ini ya. Tadi apa tadi? Harus soal yang pilihan ganda. Oh iya sih. Betul, 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 betul. Kalau nggak pilihan ganda nggak bisa. Lupa, lupa, lupa. Maaf, maaf, maaf. Pilihan ganda. Apa ya kemarin ya? Ini pilihan ganda semua. Oh, bukan. Saya nyari yang pilihan ganda. Oke, ini pilihan ganda semua. Jadi saya mainkan. Kemudian ini, loh baliknya ke sini, Mas. Bisa ditutup itu Mbak. Enggak ada ininya, enggak ada silangnya. Oh iya, betul. Terima kasih. Nah, di sini kita nanti ganti nama. Jadi tugas PR ini ya, kita ganti. Kita sekarang buat kelas dulu. Mau kelas berapa yang kita ajak main tadi? Pokoknya di sini kita buat kelas apa ya? Kelas umpamanya 7B. Nah, nama pemainnya tulis gini. P1 yang pegang siapa namanya? Umpamanya urut absen itu biasanya huruf A ya. Ari. P2 siapa? Nah, sini P2. Nah, di enter kemudian P2 siapa sampai nanti selesai. Jadi nanti waktu anak-anak itu main, kita tahu Ari itu nilainya berapa, betul apa tidak, di ranking berapa, di urutan keberapa. Kemudian yang P2, eh, P1, P2 itu sudah tidak kelihatan, yang kelihatan hanya nama anak-anak itu saja. Itu. Jadi nanti setelah selesai, kemudian ini dikasih nama-nama sampai selesai siswa kita yang terakhir, kemudian baru disimpan. Itu. Nah, kita nanti mau mau ngeprint ininya, ngeprint barcode-nya dari mana? Nah, ini ada. Ada cetak QR untuk siswa. Jadi ini kita bisa di PDF-kan di sini, kemudian bisa kita cetak atau disimpan dulu, kemudian nah ini bisa dicetak. Nanti bentuknya seperti ini. Cara menjawabnya bagaimana? Ini sudah ada. Putar kartu ke memilih di antara ini ada satu, dua. Berarti ini jawaban. Jawaban A, nanti ke sana jawabannya B. Jadi gini. Kemudian untuk memindahnya itu tidak boleh miring, tidak boleh tangannya itu kena barcode atau jarinya. Yang betul seperti ini. Ini yang benar. Nah, ini bentuk. Nah, sekarang ini ada siswa nomor satu, bukan P1, P2 lagi. Sekarang siswa nomor satu. Nah, jawabannya umpamanya benar itu yang seperti ini. Berarti kalau ini berarti jawabannya A. Kemudian kalau ini berarti jawabannya B. Jadi yang berdiri itu jawabannya. Kalau jawaban yang dipilih oleh siswa ini. Nah, antara siswa satu dengan siswa dua itu barcode-nya tidak sama. Ini bentuknya tidak sama. Ini siswa satu, ini siswa dua. Jadi bentuk A-nya itu yang apa namanya? Landscape. Bentuk landscape gini kalau sendane A berarti dibalik sini, diputer.
Kalau yang ini bentuknya B, yang di sini. Kalau ini bentuknya B, yang di atas. Itu sampai nanti nomor 30, sampai nomor 60. Kita mau ngeprint berapapun, terserah, monggo. Nah, kertas ini bisa dipakai bukan hanya untuk pelajaran kita saja. Kita bisa, umpamanya teman kita yang mata pelajaran lain bisa pakai barcode ini. Jadi mau dipakai nanti di pelajaran yang lain lagi juga bisa. Nah, karena ini nanti kan kalau punya saya itu saya apa ya? Saya lapisi plastik. Karena nanti kan itu berjalan-berjalan kalau nanti dipakai untuk anak-anak kan rusak. Jadi nanti pindah kelas. Akhirnya kadang di apa ya? Dilipat-lipat kadang. Nah, untuk menghindari itu punya saya itu saya inisiatif sendiri saya eh, kayak Press, di laminating gitu laminating. pakai kertas. Iya. Pakai plastik tuh. Jadi untuk yang mode kertas ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang sudah pernah praktek pakai ini, paper mode. Jadi ini enak, apalagi ini dipakai untuk apa ya? Untuk jam-jam rawan. Jam rawan itu jam setelah istirahat yang anak-anak itu sudah habis sepak bola, sudah habis makan, hawanya apa ya, ngantuk dan sebagainya atau panas seperti di tempat saya itu kalau sudah jam istirahat itu anaknya itu sudah tidak kondusif. Jadi supaya anak itu bisa aktif ngikuti pelajaran kita, saya pakai ini. Jadi nanti anaknya itu apa ya bisa aktif gitu. Jadi contohnya ini, ini masih kelihatan share screen-nya ya Mbak Dewi ya. Kelihatan Bu, kelihatan. Ini dari di file foldernya Ibu TOT. Nah, sudah. Jadi contohnya menurut saya ini. Oh, ini masih. Tampil. Nah, kelihatan Mbak ya. Ya, terlihat Bu. Kelihatan. Nah, itu adalah ketika saya menggunakan paper mode. Jadi anaknya itu tidak ada anak yang tidur, tidak ada anak yang ngantuk, tidak ada anak yang berbicara sendiri, semuanya aktif. Jadi senang walaupun mereka sampai apa ya lompat-lompat sampai lonjak-lonjak gitu, tapi mereka itu senang gitu loh. Jadi kita materinya itu anak-anak juga apa ya enjoy menikmati seperti yang sesuai dengan yang apa pembelajaran mendalam itu ya, yang enjoyable atau joyful gitu. Nih, eh, itu yang untuk, nah, untuk yang, saya masih banyak ya, belum selesai ya. Kemudian untuk yang ini, saya nambah satu. Untuk yang explore pakai, apa ini? Yang pakai video. Oh, kok ini lagi. Dan di background itu sekarang bisa membuat soal berdasarkan video. Oh, bentar. Saya, ini sih. Bagaimana eh, soal itu bisa kita buat dari video. Dan biasanya kalau kita umpamanya membuat soal atau buat kuis berdasarkan video, itu kan videonya itu dibuat sampai selesai dulu, kemudian saya buat baru ya, masuk lagi. Kemudian soal itu ditulis, dibuat itu setelah videonya selesai. Pertanyaannya itu muncul, biasanya videonya sudah selesai 3 menit atau 5 menit, itu baru ada pertanyaan. Nah sekarang di background yang ini terbaru ini ada video, kita buat sini ya, kemudian kita ke video. Nah ini ada di perpustakaan, seandainya kita ini ada di perpustakaan background, bisa lihat di sini, atau video YouTube dari apapun yang ada di YouTube, kemudian kita boleh mengunggah video apapun yang ada di sini dari perangkat kita, berarti kita sudah punya simpanan video yang ada di laptop kita. Kita mau lihat yang dari sini, kita mau lihat atau ngambil yang ada di YouTube. Tadi masih lambang negara ya, saya lanjut aja. Lambang negara Indonesia. Indonesia. Nah,
Nah, ketika setelah ditulis ini, nanti di sini dimunculkan banyak. Kita tinggal milih, sudah ditampilkan di sini beberapa pilihan materi yang judulnya lambang negara. Kita mau pilih yang mana? Pokoknya kita pilih yang ini. Yang mengenal ini. Saya diklik. Nah, sudah masuk ke sini. Kemudian kita proses. Ya, kita mau lihat nanti videonya seperti apa. Ini 3 menit 32 detik. Nah, ini munculnya gini. Ini ada tambahkan pertanyaan, tambahkan catatan, hasil dengan AI. Hasil dengan AI nanti besok aja sama masternya, Mas Tono. Saya hanya yang sini aja. Yang tambahkan pertanyaan. Jadi mau di menit keberapa pertanyaan nanti muncul. Otomatis berarti kita harus nyetel ini dulu, biar tahu. Di-share dulu, kemudian nanti di menit keberapa kita ngasih pertanyaan. Di menit keberapa kita berhenti ngasih pertanyaan. Seperti itu. Kita pertanyaannya mau berapa? Nah, nih, maunya di sini kita tambahkan ya. Lambang negara berbentuk Garuda. Kita tambahkan di sini. Pertanyaannya apa? Pilihan ganda. Contohnya tadi di situ. Lambang negara. Apa tadi ya? Lambang negara berbentuk. Apa tadi pertanyaannya tadi? Lambang negara berbentuk apa tadi? Burung Garuda. Kemudian di sini apa ya? Burung elang. Kok burung ya? Pokoknya Bhinneka Tunggal Ika. Sini berbentuk apa? Apa sini ya? Pancasila umpamanya. Nah, jawaban yang benar adalah burung Garuda. Kemudian kita simpan. Ini ada di menit ke 23, ke menit ke, bukan menit, detik ke 23. Kita simpan. Nah, nanti muncul tanda ini, segitiga, segitiga, apa ini ya? Segi empat, apa ini namanya? Nah, di muncul ini itu adalah pertanda kalau di sini itu muncul pertanyaan. Pertanyaannya apa? Ini lambang negara berbentuk apa? Ini adalah question pertama di menit ke 23 detik, ke menit, di waktu 23 detik. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk ininya, videonya. Kemudian kita membuat lagi pertanyaan di menit keberapa. Nah, ini. Oke, semboyan ya, semboyan. Mana tadi? Lambang Bulan Jam. Nah, ini jadi nanti sampai nanti berapa? Membuatnya itu sampai berapa di sini? Jadi nanti muncul jumlah helai pada sayap. Saya buat pertanyaan lagi. Ini ada di menit ke, nah, atau ini bukan, mana tadi? Mohon Ya. izin Bu, waktunya 4 menit lagi Bu. Oh iya, ya, sebentar, sebentar. Tambahkan pertanyaan. Umumnya isian singkat. Jumlah, jumlah, apa namanya? Bulu pada leher burung Garuda. Ada Garuda adalah berapa jumlahnya? 17 ya? Berapa? 45, Bu. 45 ya? 45, maaf. Jadi gini, kemudian kita simpan. Ini ada di, nah,
menit kedua menit 2:24 detik. Begitu nanti seterusnya sampai videonya selesai. Ini dipakai apa? Jadi anak-anak itu masih ingat tadi yang diceritakan atau materi tadi itu tentang apa. Kemudian di tengahnya dikasih pertanyaan. Jadi memorinya anak-anak itu masih masih ingat gitu loh. Nanti seandainya videonya itu sampai selesai, kemudian kita baru ngasih pertanyaan, anak-anak lupa tadi itu jawabannya apa gitu. Jadi kalau ini kan enak, anaknya juga fokus, semuanya fokus mendengarkan karena takut ketinggalan ketinggalan pertanyaan dan jawabannya itu apa gitu. Jadi nanti gini, jadi munculnya seperti ini. Mau membuat pertanyaan berapapun di sini nanti ada. Gitu. Itu untuk yang videonya ya. Kemudian kurang nih, kurang satu lagi ya. Saya kurang. Nah, ini analisis sama flashcard. Analisis itu gini. Eh di perpustakaan ada enggak ya? Atau ini saja ini ada bahasa Inggris. Ada enggak di sini yang lambang negara? Nah, ini ada. Kita pakai ini ya. Menggunakan ini. Kemudian nanti dianalisis di sini. Nah, ini sudah muncul pertanyaannya di sini. Dianalisisnya di sini. Apa dasar negara? Ini tinggal milih. Sudah ada pertanyaannya. Kalau nanti mau disimpan, silakan disimpan. Kemudian saya lanjut yang flashcard. Flashcard itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Kartu. Kalau membuat dari awal dari sini. Ini membuat dari awal ya. Saya yang ini cocok untuk yang apa ya? Anak-anak yang dari PAUD atau dari TK. Mereka senang. Jadi umumnya di sini. Kita masih ada hubungannya dengan yang tadi, yang lambang negara. Pokoknya sini saya nulisnya sila ke-1. Nah, gambarnya apa? Di sini saya gambar. Saya nyari simbol sila 1. Jadi nanti ditanyakan ada 2. Karena kartu berarti ada yang depan, ada muka depan dan muka yang di belakang. Seperti ini. Disimpan. Jadi yang di depan nanti seandainya ditanyakan, anak-anak berarti sila ke-1 di kertas yang depan ya, sila ke-1 simbolnya apa? Mereka menebak. Kemudian kalau sudah mereka semua menebak, kita balik kertasnya. Simbol sila ke-1 adalah gambarnya bintang. Gitu. Ini kok lama ya? Kemudian lagi simbol sila kedua. Simbol sila kedua apa anak-anak? Mereka menjawab semuanya padi dan kapas atau eh, rantai gitu. Jadi nanti ditampilkannya di situ di kertas sebaliknya. Jadi ada 2 sisi. Kalau nanti di ini di background ini nanti tinggal ngeklik nanti balik sendiri. Ini kok lama ya? Loh, nggak muncul. Oke, saya ulangi dulu. Saya ulang simbol. Bentar Mbak Dewi ya. Nah, di sini nunggu sampai gambarnya muncul dulu. Oke, saya simpan. Kok lama ya?
Hmm, gambarnya tidak muncul-muncul. Au, apa karena sinyal? Kenapa tidak tersimpan-simpan? Aduh, Pak saya ganti. Sila kedua. Sininya simbol sila kedua. Nah, sila. Oh, kok lama. Nah, ini. Oh, jawabannya di sini. Jadi gini nanti. Seandainya ini maunya disimpan, ya. Nah, nanti munculnya, yo kok kembali. Nah, ini. Nah, ini sila kedua. Sila kedua, simbolnya apa anak-anak? Seperti ini kan. Kemudian ini membalik kita. Nah, simbolnya rantai. Nanti sampai selesai, sampai jumlah kartu flashcardnya berapa, jadi caranya seperti itu. Untuk yang flashcard ini biasanya cocok untuk anak-anak yang usia dari PAUD atau TK itu. Biasanya di PAUD TK itu apa ya materinya? Kayak hewan, kayak angka, itu kan pengenalan angka, pengenalan nama-nama hewan atau nama-nama tumbuhan itu anaknya pasti suka seperti itu. Jadi untuk yang ini untuk yang flashcard. Kalau mau menambah, jadi di sini tambahkan soal. Mau menambah soal berapa di sini nanti eh, nah kita nulisnya di sini atau dibalik di sini gambarnya. Satu lagi ya Mbak Dewi ya. Ini sila kelima. Simbol. Simbol sila kelima. Padi dan kapas. Nah, sekarang kita balik. Gambarnya dulu. Nah, gambar ini itu sila keberapa? Sila kelima. Nah, kemudian kita simpan. Nah, nanti munculnya di review ya. Ratinjonya membalik. Ini yang pertama tadi. Nah, berikutnya. Nah, ini padi dan kapas simbol ini adalah simbol untuk sila keberapa? Nah, ini sila kita balik ternyata jawabannya adalah sila kedua. Nanti anak-anak akan menjawab sila ketiga, sila keempat. Setelah selesai mereka menjawab, ini kita balik. Jawabannya adalah sila kelima. Begitu. Nah, ini untuk yang flash card-nya. Itu. Sampai jam 9 ya saya. Wah, luar biasa nih Bu materinya Keterusan. nih sampai di Mm-mm. flashcard. Sudah lengkap Mas Tono ya? Oh, Apalagi ya? ya, sudah lengkap Bu. Kita bisa masuk sesi pertanyaan Bu. Karena lumayan banyak nih Bu pertanyaan yang sudah masuk nih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita Hmm. beri aplaus secara virtual dulu ya, Bapak Ibu. Boleh jempol, boleh aplaus virtual atau apa ya biasanya yang paling seneng love gitu ya. Boleh kita beri apresiasi untuk Bu Yani sudah Terima memaparkan nih kasih. materi di malam hari ini. Bapak Ibu izin saya buka sesi pertanyaan dengan pantun nih Bapak Ibu. Karena tadi saya lihat di kolom chat ada yang sudah bagi-bagi menu minuman nih Bu Yani. Saya bagi makannya nih malam hari ini biar tambah yang belum makan biar tambah lapar ya. Bapak Ibu, makan malam lauknya ikan. Cakep, Bapak Ibu jangan lupa. Oke. Makan Tuh, bersama mengundang teman. cakep. Cakep. Materi sudah disampaikan,
Kini saatnya masuk sesi pertanyaan. Oke, Bapak Ibu, saya share screen terlebih dahulu. Saya sudah merekap tadi, Bu, pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Ibu. Izin saya tampilkan di layar ya, Bapak Ibu. Oke. Oke. Oke, ini saya slideshow biar tampilannya tambah ini. Oke, Bapak Ibu, nih yang pertama nih Bapak Ibu. Dari Bapak Maslan, Bu. Saya sudah menggunakan akun belajar ID, tapi pada jenis pertanyaan masih banyak yang tidak bisa saya pakai atau bertanda petir. Nah, ini bagaimana, Bu? Kira-kira jawabannya. Silakan, Bu. Oh, ini masternya Mas Tono ini. Mas Tono minta bantuan, Mas Tono. Oke, Gimana, Mas Tono? nanti yang gangguan belajar ID-nya tidak mengakses atau ada simbol petirnya, nanti bisa ke support.yground.com. Nanti Bapak Ibu pergi aja ke pusat bantuan. Nanti di situ ada laporkan aja belajar ID-nya. Nanti akan ada pembetulan dari pusat. Oh, Oke, terima kasih, Mas terima Tono. kasih. Jadi Ya, langsung masuk dilaporkan ya support. Bapak Ibu ya. Ya, Ya. dilaporkan aja. Oke, Berarti Mas itu Tono bisa akunnya di yang bermasalah apa backgroundnya, Mas Tono? Enggak bermasalah. Nanti dibetulin kok. Bukan Oh, bermasalah. gitu. Mungkin belum di akun belajar ID-nya belum dikasih eh, apa ya berhak menggunakan premium gitu aja. Enggak aksesnya apa-apa. ya Mas Ya, Tono ya. aksesnya. Oke, izin Mas Tono, Bu Yani, kita beralih ke pertanyaan kedua nih Bapak Ibu. Nih, Oke. dari Bapak Darmawan di Bengkulu, apakah di Background Sama. ada menu untuk exam? Nah, ketika ujian berlangsung tidak bisa buka aplikasi lain. Nih, tadi kan sudah disampaikan ya. Kemudian bagaimana cara membuat soal yang support dengan mode kertas nih, Bu? Soal yang support mode kertas ini adalah hanya soal pilihan ganda yang jawabannya pilihannya hanya 4. Untuk yang lain tidak bisa. Karena di situ barcode-nya hanya A, B, C, dan D. Pilihan jawabannya di kertas itu. Jadi begitu. Untuk yang ini ya, yang bagaimana cara membuat soal yang support dengan mode kertas. Itu Bapak atau Ibu, itu hanya untuk soal yang pilihan ganda yang jumlahnya 4 A, B, C, atau D. Baik, Itu. terima kasih Ibu Yani atas jawabannya. Sama-sama. Kita next ya, Bu, ke soal Eh, selanjutnya nih dari Dijawab dulu Bapak. tadi Teh Dewi yang nomor 1 exam Ya, tadi. oh, yang pertama ya, Mas. Nggih, Eh, maaf. itu gini Bapak Gimana, Ibu, Mas? kalau di Wayground itu ada mode ujian nanti kalau siswa membuka line atau apa nanti ada peringatan ya. Tetapi kalau Bapak Ibu pengen betul-betul anak-anak nggak bisa buka tab lain, nggak bisa buka jendela lain, Bapak Ibu bisa menggabungkannya dengan Exambro. Gampang kok. Jadi nanti Bapak Ibu linknya itu dibuka melalui Exambro. Otomatis anak-anak nggak akan bisa kemana-mana, terkunci di situ. Iya, betul, betul, betul. Sudah saya praktekkan itu, Mas Tono. Ya, Oke, terima kasih Mas Tono atas tambahannya. Lanjut nih Bapak Ibu ke pertanyaan dari Bapak Denny Agung dari Bengkulu nih. Untuk membuat soal berbasis pelajaran agama dengan huruf Arab di pilihan ganda, bagaimana caranya Bu? Apakah bisa nih Mas Tono, Ibu Yani untuk yang pakai huruf Arab nih? bisa. Ada pilihan jenis apa tadi ya? Bahasa atau huruf Arab ya? Nggak gini, kalau kita ke Arab langsung kan kesulitan karena kita orang Indonesia. Bapak Ibu bisa membuatnya dengan copy paste. Itu nanti Bapak Ibu membuka soal misalkan huruf Arabnya bukan di background-nya, di luar background. Bapak Ibu bisa mengcopy pastenya dan akan bisa terbaca dengan baik tanpa ada kesalahan. Jadi Oh, misalkan berarti di copy Bapak paste Ibu dulu gini, ya Mas Tono ya ya? Bapak Ibu misalnya begini, dari Pak Denny aku tadi ya, eh, eh, di di bawah ini adalah surat Al-Baqarah ayat 180 berapa tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu dikopikan di situ, nanti di pilihan gandanya itu tulisan Arab juga boleh, terus di pertanyaan tulisan Arab juga bisa. Ya, jadi Tetap ditulis bisa. dulu gitu di tempat lain gitu ya Mas Tono, tidak langsung dituliskan di background-nya gitu ya, tinggal copy paste aja.
Tak praktekkan Oke, satu aja terima nggak apa-apa. Nanti tak praktekkan boleh. satu aja. Silakan, Anu silakan Mas aja, Tono. Saya ini udah terlalu malam. Nanti hari Oh, besok ketiga ya. aja. Ya, hari ketiga. Oke, siap Mas Tono, dicatat nih Bapak Ibu ya. Catat centreng gitu. Tabungan untuk Mas Tono. Next, pertanyaan selanjutnya dari NTT nih Mas Tono dan Bu Yani dari Bapak Nixon. Apakah di background sudah ada fasilitas untuk pembuatan desain modul ajar dengan memanfaatkan fitur AI? Jika ada bisa diajarkan promnya. Ya, besok Mas Tono ya. Ya, ada. AI dimanapun mau di Gemini, mau di ChatGPT, mau di background semuanya ada. Tetapi tetap butuh validasi dari kita. Iya, siap. Iya. Oke. Besok Baik, tak terima ajarin. kasih. Besok PR-nya Mas Tono ini, nabungnya banyak nih Mas Tono nih. Lanjut nih, masih dari NTT, Bapak Ibu, dari Ibu Maria Angelina. Saat siswa mengerjakan soal ujian atau mode ujian, apakah ada pengaturan mereka bisa melewati atau skip soal yang menurut mereka susah dan mengerjakan soal yang gampang terlebih dahulu? Jadi mau lompat-lompatin soal nih, kira-kira Bu Yani, Mas Tono, silahkan nih direspon. Sangat bisa. Ada fasilitasnya. Sangat bisa. Oke, siap. Berarti Bisa bisa di ya Bapak skip. Ibu ya. Jadi sesuai dengan apa ya? Mungkin mereka mau mengerjakan soal yang mereka anggap bisa mudah dikerjakan dulu, bisa ya Bapak Ibu walaupun dengan menggunakan mode ujian nih Bapak Ibu. Oke, next Bapak Ibu dari Bapak Satria Budiawan. Pada saat kita menggunakan pilihan ganda lalu tambah gambar hanya bisa muncul satu atau dua kali penggunaan. Setelah itu tidak muncul lagi pilihan gambar yang kita ketikkan. Mohon penjelasan apakah memang seperti itu atau ada yang salah? Pada saat menggunakan pilihan ganda, yang gambar hanya muncul satu. Maksudnya satu atau dua kali penggunaan itu gimana ya? Gini, Mungkin bukan pilihan gandanya itu ada 4 ya Bu. Beliau baru memasukkan 2 gambar di pilihan ganda yang satu, misalnya yang A, yang B, kemudian setelah itu tidak muncul lagi pilihan gambar yang kita ketikkan. Jadi ngambil lagi mungkin tidak muncul. Bukan karena sinyal ya. memang ada pembatasan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau pengen tetap bisa menggunakan gambar, Bapak Ibu download dulu simpan di perangkatnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan versi search atau pencarian memang Anda dibatasi. Tetapi nanti kalau Bapak Ibu sudah super trainer menggunakan akun SND aman. Ya. Untuk akun belajar ID nanti ada pembatasan dikit kok. Tapi nanti Bapak Ibu bisa mengakalinya, gambar yang Bapak Ibu mau disimpan aja, di-download dulu, nanti baru bisa dipakai lagi. Oke. Siap, terima kasih Mas Tono Bu Yani. Jadi pakai gambar yang tersimpan di galeri laptop ya Bapak Ibu. Oke, next Betul. dari Bapak Aditya Solehudin nih dari Jawa Barat nih. Izin bertanya Bu, perhitungan poin untuk yang multiple select itu setiap jawabannya Choice. yang dijawab benar kalau 1 poin karena ada 2 jawab. Oh, jadi kalau misalnya kan soalnya hanya 1 poin. Bagaimana kalau ada 2 jawaban benar? Jadi jumlahnya 2 poin atau tetap 1 poin hitungnya, Bu. Terserah monggo Bapak Ibu itu mau poinnya mau berapa. Tadi kan poin itu dalam satu apa ya, dalam satu file soal itu poinnya itu tidak harus sama. Umpamanya dua, dua semua, tiga, tiga semua, atau empat semua. Jadi per soal itu boleh poinnya berbeda. Jadi penjenengan mau membuat 1 poin, kalau umpamanya eh, jawabannya itu panjang, berarti poinnya harus berapa. Kalau jawabannya pendek, berarti poinnya harus berapa. Itu terserah, kita bebas ngasih poinnya. Jadi nanti endingnya itu poinnya mau berapa, gitu aja. Boleh, boleh tidak Hmm. sama poinnya maksudnya per soal itu, bebas. Oke, terima kasih Bu Yani jawabannya. Ya, Oke, sama-sama. kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Amriani Mustaqim Nur dari Sulawesi Selatan. Akun belajar, oh ini yang tadi ya, bisa ke support tadi ya Mas Tono ya. Nggak, Oke, kalau jadi belajar ID Bapak memang tulisannya basic, nggak apa-apa. Itu kan isinya udah premium. ya Fitur-fiturnya nanti udah bisa kalau sudah jadi dimanfaatkan. super trainer baru ini ya Mas Tono ya. Ada tulisannya, ada tambahannya. Nggak gini-gini. Kalau belajar ID tetap bisa langsung pakai tanpa ada tanda petir.
Kalau ini yang Bapak maksud ini ya, akun belajar ID saya masih terbaca basic. Kalau tulisan basic itu nggak pengaruh, nggak masalah. Oh Yang iya penting, benar. yang penting 18 tipe soal itu tidak muncul tanda petik, berarti sudah bisa digunakan versi premiumnya. Silakan dipakai. Ya, siap. Makasih Mas Tono untuk jawaban dan responnya. Lanjut nih kita ke Kalimantan Selatan nih Mas Tono ya. Kemarin saya membuat dari Ibu Nani. Kemarin saya membuat berbagai macam soal dengan akun belajar ID, ada pilihan ganda, menjodohkan, mengkategorikan, dan memberikan label. Ketika saya mau save dan play tidak bisa karena mengandung soal premium. Cuma bisa jadi draft. Terus saya hapus soal pemberian label. Akhirnya bisa. Apakah akun belajar ada pembatasan jenis soal yang bisa dipakai? Tadi ini yang premium tadi Mas, yang ada logo premiumnya. Pada dasarnya gini, yang penting di tipe soal itu nggak ada tanda petir itu bisa dipakai. Kalau misalkan ada pembatasan Bapak Ibu seperti soal baru yang video atau apa itu ada tanda petir, memang nggak akan bisa dipakai ya. Fungsinya apa Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lolos menjadi super trainer ini, Bapak Ibu kan akan mendapatkan akun school and district itu akun tertinggi. Jadi semua sudah betul-betul full gitu Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu sementara ini kan belajarnya masih pakai akun belajar ID. Nah, pakai akun belajar ini tolong dipahami dulu, dieksplorasi dulu. Kalau sudah pinter nanti menjadi super trainer, otomatis nanti akun Anda akan dirubah ke SND oleh tim pusat. Nanti oleh Mbak Ayu, Pak Suhardi, dan lain-lain. Wah, luar biasa nih Bapak Ibu. Ayo semangat Terima nih Bapak kasih, Ibu Mas Tono. supaya ini ya bisa lebih ekspor lebih banyak lagi nih. Oke, next dari Sulawesi Selatan nih, Bu Eka Sasmita. Misalnya kita memiliki akun premium nih dan ingin menggunakan mode ujian atau asesmen untuk satu sekolah. Bisakah Bu? Terus gimana ngaturnya? Apakah hanya yang punya akun yang handle atau yang bisa berbagi pengawasan dengan guru lain? Oke, silahkan direspon Bu Yani atau Mas Tono. Ini akun itu kan untuk pribadi ya, bukan bukan untuk apa bersama-sama. Ya Mas Tono ya, akun itu kan pribadi. Maksudnya kita yang pakai sendiri gitu loh. Ya, Bukan kecuali orang bersama-sama yang dalam satu sekolah dengan nama sekolah itu kan enggak. Yang akun belajar ID ini. Jadi kalau kalau menurut saya, Hmm. kalau umpamanya ini mau dipakai kan berarti ya yang punya akun itu yang membuat soal atau yang menggunakan gitu. Ini mungkin soalnya Untuk mau satu di-share, Bu. sekolah. Mereka mau kolaborasi, Bu. Jadi misalnya kita bertiga satu sekolah, saya punya akun premium nih, Bu. Saya mau share Oh, soal gitu. saya yang saya buat dengan akun premium ke Ibu. Apakah tetap saya menghandle atau guru lain ini juga bisa masuk di collaboration-nya gini, Bu? Oh, ini akun premium ya. Mau Mas Tono? Ini untuk akun premium soalnya. ini misalkan ya, kalau kelasnya banyak, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Classroom, itu lebih enak lagi. Terus kalau misalkan ini satu akun, misalkan yang punya aku satu sekolah aku doang, kelasnya 15, ya. Kalau soalnya dari aku otomatis ya ke aku semua, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin kerjasama dengan teman-teman, di sekolahnya Bapak Ibu, akun belajar ID itu udah cukup untuk asesmen kok, udah lebih dari cukup. Mau asesmen formatif, sumatif itu sudah bisa sangat sekali. Di sekolah saya, Bapak Ibu, teman-teman bisa menggunakan akun belajar ID untuk berbagai kegiatan asesmen. Jadi nggak masalah Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu pengen menggunakan akun NSND, tapi yang satu sekolah itu hanya satu, ya misalkan yang punya, ya otomatis dia yang menghandle, karena akunnya hanya satu. Nah, supaya nanti tidak tabrakan kelasnya bagaimana, bagi aja ke dalam Google Classroom, itu lebih enak Bapak Ibu ya. Jadi nanti saat Anda pemberian tugas ya enak. Yang lucu kejadian banyak sekali teman-teman kadang belum bisa memilah satu link soal dikasih semua untuk beberapa paralel kelas, sementara mereka tidak dalam satu kelas. Akhirnya nyampur, kelas A, B, C semua nyampur. Karena apa? Di-share satu kali tidak menggunakan Google Classroom atau apa Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara memisahnya? Kalau saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, assessment pun saya juga berdiferensiasi. Jadi 9A dengan 9B itu soalnya tidak sama. Tapi dalam tetap CP dan TP yang sama. Untuk menghindari nanti namanya bercampur. Kalau kita pengennya ini masih main gampangan ya, bukan main yang level agak tinggi pakai
macam-macam ya. Kita masih pakai belajar yang dasar aja. Untuk menghindari itu supaya apa? Linknya otomatis beda. Walaupun 9A, 9B dalam CP dan TP yang sama, tapi soalnya berbeda. Nah itu nanti asik Bapak Ibu, siswanya tidak akan kecampur nanti giliran masuk ke dalam laporan. Tetap dia di kelasnya masing-masing. Untuk sementara Bapak Ibu menggunakan itu saja. Nanti kalau udah mahir, sudah mudah-mudahan lolos semua masuk ke dalam super trainer semua, nanti baru kita obrak-abrik bersama bagaimana membuat soal dengan siswa banyak, sementara pengen menggunakan akun satu aja, nanti kita ajarin semua Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mas Tono, Bu Yani responnya. Nextnya, izin kita ke Bapak Robert Da Costa. Soal uraian, apakah sudah otomatis seperti pilihan ganda, Bu, nilainya atau harus kita beri nilai manual lagi untuk uraian, Oke, soal uraian nih? kalau semua soal baik uraian, pilihan ganda, kemudian eh menjodohkan, drag and down itu sama saja. Kita mau ngasih nilainya itu berarti manual. Kita mau ngasih nilainya berapa. Tapi kalau kita tidak diganti di situ nilainya ya settingannya 1 gitu. Tapi kalau kita mau nilainya tidak 1 ya kita harus ganti poinnya mau poin berapa. Jadi, jadi nilai itu terserah kita Bapak Ibu. Mau nilai 2, mau nilai 3, mau nilai 10, terserah monggo. Per nomor boleh sama atau tidak sama terserah monggo. Jadi kita nulisnya memang manual. Oke, Gitu. terima kasih Bu Yani atas responnya. Kita Sama-sama. next ke Mbak Dewi balik Sumbar. lagi. Mbak Dewi, Dalam-dalam. tolong balik lagi ke yang tadi. Oke. Itu gini, ya dimaksud itu apakah soal uraian itu sudah dinilai otomatis? Yang ditanyakan adalah seperti itu. Jadi gini Bapak Ibu, di background itu ada beberapa soal yang bisa dinilai otomatis, ada juga yang bisa dinilai dengan artinya apa? Bukan tidak otomatis itu apa? Nah, nanti Bapak Ibu harus tahu ya. Ada apa? Ada penilaian yang namanya penilaian fleksibel. Penilaian fleksibel itu apa Bapak Ibu? Penilaian fleksibel itu Bapak Ibu bisa mengasih nilai sendiri tanpa dinilai oleh background langsung. Gini, Oh, soal pilihan ganda itu otomatis dinilai. Tetapi soalnya IC itu tidak langsung dinilai. Ya, itu di keterangan bawahnya ada tulisan kok, penilaian fleksibel. Artinya apa? Kalau jawaban IC itu kan jawabannya anak-anak itu kan tidak semua sama. Apakah Bapak Ibu akan membuat Benar. kunci yang satu lembar itu sama semua? It's impossible, nggak mungkin. Makanya background kasih di situ penilaian fleksibel. Boleh nggak nanti dinilai oleh AI? Besok tak kasih tahu caranya. rahasia sih Mas ya. Wah, oke. Terima kasih Mas Tono. Kita ke Sumbar nih, Bapak. Sorry. Sumbar. Dari Ibu Evani nih. Ada barcode yang berwarna, Bu. Mungkin ini untuk kelas ini, kelas SD nih, Bapak Ibu. Kan Iya. barcode-nya tadi warna hitam. Ada yang Eh, berwarna nggak nih, Mas Tono, Bu Yani? Dulu itu pernah saya awal-awal itu waktu yang masih nama aku sis dulu itu pernah saya ketemu ini eh, untuk PAUD sama TK. Pernah ada barcode yang berwarna. Cuma yang sekarang itu kayaknya enggak ada Mas Tono ya. Dulu Semuanya memang hitam ada. putih. Dulu memang ada. Ya. Sekarang aku nggak nyimpen filenya ya, yang berwarna. Saya Teman-teman ada nyimpen yang tapi simpen kok. saya pernah nyimpen tapi di laptop satunya itu enggak tahu di mana. Pernah ada dulu yang berwarna. Oke, terima kasih Ibu Yani, Mas Tono. Next kita ke Sumatera Utara nih. Apakah ada solusi? Tadi kan barcode-nya hanya untuk 4 jawaban. Mungkin kalau misalnya soalnya 5 pilihan jawaban, kira-kira apakah ada mode lain? Kalau Peppermint memang nggak bisa ya, Bapak Ibu ya. Peppermint hanya untuk Gimana 4 nih? jawaban. Mungkin ada saran lain, Bu Yani, Mas Tono? Kalau Ya 5 tetap jawaban berarti ya enggak usah bisa. pakai peppermint ya. Nggak bisa pakai power remote. Oke, terima kasih. Kita mengudara lagi ke Sumatera Utara nih. Dari Bapak Abdul Basit. Apakah bisa kita menghentikan Peppermint saat berlangsung dan melanjutkannya kembali tanpa mengulang dari nomor 1? Gimana nih, Bu Yani, Mas Tono? Ini pasti berhenti karena gangguan sinyal di tengah-tengah nih. Bisa sih, terkadang bisa. Kadang gini, bagaimanapun juga Peppermint tetap membutuhkan sinyal ya. Ya, kadang Ya, mungkin Bapak Ibu sinyal di daerahnya agak kurang lambat, memaksa menggunakan Peppermint kan
pertimbangannya kan guru doang yang pegang ya. Tapi nanti secara teknis kadang bisa. Ya. Tapi ini kebanyakan nanti Bapak Ibu kebanyakan kasus di lapangan rata-rata mengulang dari awal. Iya, kadang Oke, hilang sendiri, siap. balik balik ke awal. Karena sinyalnya tadi ya, memang Iya. ya. Oke, terima kasih Bu Yani, Mas Tono. Kita mengudara, wah kemana nih Pak Solehudin ini ya? Kita langsung ini. Kalau pada paper mood untuk poin, apakah berdasarkan kecepatan menjawab atau sama semua? Karena kalau dengan kecepatan menjawab tidak adil nih, juga tergantung dengan guru scan. Siapa yang terscan jawaban dulu pasti nilainya lebih tinggi dibanding yang di-scan jawaban yang terakhir-terakhir. Gimana nih Bapak Ibu? Untuk penilaiannya, apakah berdasarkan kecepatan scan-nya atau bagaimana nih? Ini gini ya, umpamanya jawabannya yang betul itu A. Ada anak ke satu, anak kedua. Ternyata yang tersekan pertama itu anak ke satu. Anak keduanya itu tersekannya eh, yang nomor tiga umpamanya atau yang terakhir. Nah, di apa? Di bot kita itu akhirnya anak yang nomor satu tadi yang paling tinggi, yang paling atas gitu Mas Tono ya. Jadi kecepatan ini, apakah saya ini juga ini di kelas itu kadang anak-anak juga dulu Bu, saya betul jawabannya itu saya benar kok saya ada di keurutan kesekian gitu. Pernah juga pertanyaan seperti itu Mas Tono. Apakah memang hanya ini saya juga akhirnya ikut tanya ya. Apakah untuk yang kecepatan nyeken dari guru itu juga berpengaruh? Halo Mas Tono. Wah, apakah Cek, cek. terlempar? Enggak, Oh enggak. yes. Bapak Ibu gini, di nilai akhir itu Bapak Ibu kan nanti bisa melihat dia mulai dari performa, mulai dari prosentase, mulai dari apa. Nah, itulah nanti Bapak Ibu bersikap adilnya di dalam situ. Jangan langsung melihat nilai akhir doang. Lihat performanya, prosentasenya, lihat di situ. Karena di situ kan ada beberapa aspek yang dinilai. Kecepatan macam-macam. Nah, di Excel tadi yang Bapak Ibu unduh tadi, Bapak Ibu bisa berlaku adilnya di situ Bapak Ibu. Jangan hanya melihat satu paling cepat, paling benar, enggak gitu aja. Tetapi lihatlah keseluruhan hasil yang di-download itu sebagai pertimbangan anaknya ini dapat nilai berapa ya. Ada yang kecepatan nilainya sama kok ya. Jadi enggak masalah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tetap lihat aja di laporan hasil itu, silakan berlaku adil mulai dari situ. Kan di situ detik keberapapun akan tercatat. Jadi Bapak Ibu tetap akan tahu. Oke, jadi memanfaatkan fitur laporannya ya Mas Tono ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita ke Jawa Timur nih, terakhir nih. Untuk membuat tes yang sifatnya untuk mengklasifikasikan kelompok, menu, menu penilaian apa nih yang harus digunakan di background? Untuk membuat tes yang sifatnya Mengklasifikasi ada kok. Jadi, Pakai analisis jadi, juga keren. Pakai analisis juga bisa. oh, oke, jadi bisa pakai menu yang analisis ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ini Pak Jamaludin ingin mengetahui nih, mungkin kadang untuk menunjukkan persentase dari pemahaman siswa gitu ya Mas Tono ya. Hmm. Berarti pakai menu analisis nih. Oke Bapak Ibu, kita tarik nafas dulu. Jangan lupa dihembuskannya Bapak Ibu. Kalau narik doang nggak dihembuskan bahaya nih. Selanjutnya kita buka termin untuk sesi tanya jawab secara langsung. Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa mengaktifkan tombol raise hand-nya gitu ya. Izin nih Bapak Ibu. Kalau ingin bertanya secara langsung saya izin cek-cek dulu nih ada nggak. Oke, 2 orang di malam hari ini. Oke, saya kunci dulu Mas Tono 2 orang. Oke, saya kunci, saya gembok gitu ya supaya nggak lari. Oke, kesempatan pertama Ibu Rispa Lisu dari Kalimantan Timur. Silakan dinyalakan mikrofonnya Ibu dan disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat Jumpa kembali malam. untuk malam kedua ya. Ini pertanyaan saya simpel aja. Ada sedikit perbedaan paper mode ketika masih namanya kuisis dengan sekarang background.
Kalau dulu ketika kita paper mode itu untuk kita langsung bagikan bahwa kalau dulu ikusi saya sudah buat kelas ya, sudah ada kelasnya, sudah ada namanya. Jadi ketika saya membagikan eh, barcode itu sudah sesuai dengan urutan namanya. Jadi saya tidak repot-repot lagi nulis nama gitu. Tapi sekarang kok hilang gitu, tak muncul lagi gitu ya sudah beda langkah masuknya. Kalau dulu kan muncul apakah mau dibagi kelas atau langsung dibagi atau kita tulis namanya dulu. Jadi untuk saya lebih simpelnya misalnya saya masuk di kelas 4 sudah ada kelas 4 sendiri, kelas 5 sendiri. Sekarang kok hilang gitu nah. Nah, ini masalahnya untuk mengembalikan gimana sih itu kan lebih simpel ya daripada kalau muridnya sedikit ya enak aja kita nuliskan kalau nulis dari awal, tapi kalau muridnya banyak sampai 20-30 orang, ya kan itu ribet ya. Nah, ini kira-kira solusinya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Boleh Mas langsung Ya. direspon sebelum kita ke penanya kedua dengan Bu Yani. Silakan. Siapa ini? Mas Tono. Silakan Bu. Bu Yani mungkin mau merespon terlebih dahulu. Silakan Bu. Maaf tadi gimana tadi? Ya, jadi beliau sudah pernah nih buat paper mood, tapi waktu belum berubah nama menjadi background dan sudah menggantikan identitas yang tadi PP itu P1 P2 sudah digantikan dengan nama muridnya beliau dan beliau bisa menggunakannya dan tidak perlu men-setting lagi gitu ya. Nah, sekarang di background kok hilang gitu apa yang sudah beliau buat itu tadi. Kira-kira Enggak bagaimana ya hilang. Bapak Ibu? Enggak hilang kok masih ada. Oh ini ada kelasnya. Iya, benar. Ya. Kelas Jadi saya enggak, kenapa hilang ya? enggak. Maksudnya Ibu Rispa itu kelasnya beliau yang dulu di Ya, kuisis gitu ya Bu ya? kelas waktu masih di kuisis ketika saya pakai paper mode kan enak ya langsung Gini, bagikan ke kelasnya. Jadi saya coba bagikan Mbak Lisa nah, di di bawah beranda ada di bawah laporan ada tulisan siswa enggak? apanya? Di di berandanya background ada tulisan siswa enggak? Ada siswa, tapi kok sudah ndak ada Ya berarti input kelas yang aja ndak ada. lagi. Input aja lagi Mm-mm. nggak apa-apa, Mbak. Berarti mulai dari awal Ya, lagi deh. ya. Mohon maaf, itu siswanya itu masih aktif Ibu ya? Aktif, ya itu kan baru sampai di kelas baru. Tapi saya kan sering gunakan dari kelas ke kelas, bahkan di kelas 2 SD kadang saya pakai karena itu membuat mereka eh, semangat ya. Mm-mm. Jadi itu yang saya nyari-nyari tadi. Nah, kemudian saya mau coba lagi untuk membuka. Saya pakai paper mode-nya. Nah, nggak ada lagi untuk pilih kelas itu. Ya mudah-mudahan Oke, nanti ketika saya buat kelas lagi ada bisa langsung bagikan di kelas. Bisa, Atau bisa. mungkin di siap. refresh gitu ya? Bisa Ya, Kalau enggak? punya saya itu kok masih ada mulai dari kuisis sampai sekarang itu masih ada, tidak hilang dan tidak berubah. Meskipun anaknya itu sudah apa, ada yang sudah lulus, itu masih ada. semoga saja bisa kembali Nggih, nggih. dipulihkan. Ya. Oke, kalau tidak ada juga Bu, ketika mau dipakai mungkin kita bisa mengalai buat dulu lagi ya, karena memang Ibu mau pakai nih ceritanya nih. Gitu. Oke, terima kasih Ibu Rispa atas pertanyaannya. Kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya Pak Ahmad Sugiono. Silakan Pak, langsung ke pertanyaannya ya Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nyambung pertanyaan yang pertama, saya kasusnya juga sama. Eh, Ketika mau menggunakan di terakhir itu tidak bisa menulis apa ya nama. Tadi arahan Pak Tono memang buat kelas baru akhirnya. Itu yang saya alami. Namun yang bisa itu hanya download papernya aja gitu. Nggak ada menu untuk rename ya. Jadi S1 atau P1 ganti nama siswa saya gitu. Terus yang kedua, sempat saya buat ini apa rubrik kok
rubrik mungkin dari AI ya. Ternyata menunya sekarang kok kayaknya nggak ada, atau mungkin saya browsingnya explore-nya kurang kurang anu lagi. Yang jelas itu yang saya alami saat ini gitu. Terima kasih. Terima kasih, Mas Tono. Mungkin bisa direspon, mungkin atau besok kita bisa coba gitu ya, Mas Tono ya, atau gimana? Oke, Silakan, yang Mas Tono. pertanyaan Pak Ahmad Sugiono nomor 1 tadi udah dijawab Mbak Aryani, sudah dipraktikkan juga. Iya. Yang kedua menunya masih ada besok dengan saya, tidak hilang. Oke, siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih, wah luar biasa nih hari ini sampai, kalau di kami ya, sampai jam 10:30 nih. Luar biasa sampai malam nih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, informasi untuk hari ketiga besok Mas Tono, nanti kita akan lanjut ya pertemuan ketiga, nanti trainernya dengan Mas Tono. Jadi Bapak Ibu jangan sampai datang terlambat, rapatkan barisan, siapkan bekal, dan kita nanti akan bereksplor lagi di hari ketiga. Baik Bapak Ibu, izin saya memimpin doa dari sini untuk doa penutupan kepada Bapak Ibu. Saya izin menutup dengan doa secara muslim, yang beragama lain silakan menyesuaikan. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Foto bersama Mbak Dewi, silakan Ya, Mbak Dewi foto ambil. bersama ya Bapak Ibu. Coba dibuka nih kameranya. Saya mau lihat nih. Saya mau lihat yang dari Kalimantan Timur, yang dari Papua. Oke, kita ini ya logonya boleh. Yang ngambil gambar siapa, Mas Tono? Mbak Dewi yang ambil foto. Oh, bentar. Saya harus tampilkan semuanya berarti. Sebentar. Oke, Bapak Ibu, di saya ini ada 3 slide ya. Saya coba yang slide pertama dulu nih, mulai dari Mas Tono sampai Ibu Maya Puspitasari. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua. Dari Bapak Aditya sampai ke Ibu Selvita dari Sumba Barat. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga Bapak Ibu. Ayo, pasang senyum manisnya dari Ibu. Oh, masuk lagi Ibu Selvita. Ibu Selvita sampai Ibu Ratri Ferawati. Oke, 1, 2, 3, senyum termanis. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, izin saya menutup kegiatan malam ini dengan pantun nih. Bantu cakepnya Bapak Ibu, yang rame nih cakepnya. Karena ini pantun terakhir di malam hari ini nih. Bikin kuis pakai fitur teleportasi. Cakep. Jangan lupa cek hasilnya juga ya. Cakep. Terima kasih untuk sesi malam inspirasi. Sampai jumpa esok di pertemuan yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.